Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Agustin Puspa Anggriani dengan NIM 24101253200017 dari kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan video tentang model pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam untuk menyelesaikan tugas UAS Psikologi Pembelajaran Anak Usia SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yanti Rashmayeni, JSPSI MPD. Semoga video yang saya paparkan tersebut yang saya jelaskan dapat memahami Anda sebagai menyaksikan video tersebut. Selamat menyaksikan. Berikut adalah materi yang saya dapat sampaikan tentang pembelajaran mendalam. Yang pertama itu ada poin A. Yang pertama adalah permasalahan atau tantangan ke depan yang kita mempelajari tentang pembelajaran mendalam tersebut. Jadi di sini saya yang pertama itu membahas tentang kesiapan atau kompetensi seorang guru. Kenapa saya jadi membahas itu? Karena salah satu tantangan utama adalah kesiapan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran mendalam. Model ini menuntut guru untuk memahami 3 aspek, yaitu memahami karakteristik peserta didik, merencanakan pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Yang ketiga itu mengintegrasikan berpikir kritis, refleksi, dan kolaborasi. Nah, di sini di poin pertama itu adalah maksudnya masih banyak guru yang terbiasa dengan model pembelajaran konvensional sehingga membutuhkan pelatihan berkelanjutan. Yang kedua itu ada perubahan paradigma pembelajaran, yang dimana pembelajaran mendalam menuntut pergeseran dari 2 aspek, yaitu theater centered studi. Terus yang kedua itu adalah hafalan atau pemahaman konseptual, yang mana itu adalah perubahan paradigma. Ini sering menghadapi resistensi baik dari guru maupun peserta didik yang sudah nyaman dengan pola lama. Yang ketiga itu ada keterbatasan waktu pembelajaran. Pembelajaran mendalam membutuhkan 4 aspek, yaitu ada waktu eksplorasi, diskusi, relevansi, dan pemecahan masalah nyata. Namun keterbatasan alokasi waktu dalam kurikulum sering menjadi hambatan untuk menerapkan model secara optimal. Yang keempat itu ada sistem penilaian yang belum mendukung, yang dimana sebagian besar sistem evaluasi masih menekankan pada 3 aspek, yaitu ada tes tertulis, capaian kognitif rendah, hasil akhir, bukan proses. Nah, padahal pembelajaran mendalam membutuhkan penilaian autentik seperti proyek, portofolio, dan refleksi yang belum sepenuhnya ditetapkan secara konsisten. Selanjutnya itu ada ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi di sini adalah model pembelajaran yang mendalam sering memerlukan 3 aspek, yaitu sumber belajar yang beragam, media digital, dan teknologi mendukung. Selanjutnya, di sini maksudnya adalah ketimpangan fasilitas antara sekolah, terutama di daerah terpencil, menjadi tantangan besar dalam implementasinya. Model pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, keberhasilannya tergantung pada kesiapan guru, dukungan sistem pendidikan bergantung pada kesiapan guru, dukungan sistem pendidikan, sarana prasarana, serta perubahan paradigma pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan sinergi atau pendidik sekolah,
dan membuat kebijakan agar model ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Yang poin B itu saya di sini akan mengajikan tentang kajian literatur atau teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksudnya apa sih pembelajaran mendalam itu. Jadi di sini saya jelaskan pembelajaran mendalam atau konteks pendidikan bukan sekadar menggunakan teknologi buatan seperti AI, tetapi berupa pendekatan pedagogis yang menekankan keterlibatan aktif siswa secara kognitif, efektif, dan metakognitif. Untuk memahami materi secara hakiki, bukan hafalan semata ini, meliputi pemahaman makna relevansi dan mengaplikasikan pengetahuan terhadap situasi. Pendekatan deep learning dalam pendidikan agama Islam, khususnya pendidikan PAI, itu berperan penting dalam mencapaikan pembelajaran yang interaktif, kritis, dan relevantif. Metode ini membantu siswa tidak hanya menghafal ajaran agama, seperti juga memahami makna secara mendalam serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menganalisis relevansi deep learning dalam kurikulum PAI, khususnya dalam pembentukan karakter, meningkatkan pemahaman agama, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, refleksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa deep learning sejalan dengan tujuan PAI dalam membentukkan moral akhlak siswa. Terus metode ini mendorong keterlibatan aktif, relevansi, serta diskusi kritis, sehingga siswa dapat memahami agar Islam secara kontekstual. Selain itu, pendekatan ini meningkatkan kesadaran sosial, sikap toleransi, dan keterbukaan dalam beragama. Penerapan deep learning dalam PAI terbukti meningkatkan pemahaman agama secara mendalam dan relevan dan tentang zaman. Oleh karena itu, integrasi metode ini dalam kurikulum PAI menjadi strategi efektif untuk membentuk siswa yang tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mampu menerapkan dengan pemikiran yang kritis dan relevansi. Terus selanjutnya ada implementasi dalam riset pendidikan. Itu adalah berdasarkan analisis sebagai studi, metode deep learning sering diintegrasikan dengan metode pembelajaran aktif lainnya, misalkan seperti project based learning atau PJBL yang menekankan kerja proyek untuk mendorong pemahaman mendalam dan kreativitas siswa. Jadi pendidikan ini diumumkan pada abad ke-21 menuntut siswa tidak hanya menguasai pengetahuan dasar, tetapi juga mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan keterampilan memecahkan masalah. Kompetensi yang dapat dipupuk menjadi model pembelajaran berbasis proyek PJBL dalam kerangka pembelajaran mendalam. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi PJBL dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui 5 indikator utama, yaitu kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas, elaborasi, dan keterlibatan emosional dengan antusiasme. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, studi kasus ini dilakukan pada siswa kelas 8 di sebuah SMP negeri di Kabupaten Cirebon. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen proyek. Jadi, PJBL menciptakan lingkungan belajar yang terbuka dan kontekstual, mendorong siswa untuk aktif mengeksplorasi ide berpikir dari berbagai perspektif dan menghasilkan solusi yang orisinal dan bermakna PJBL. Jadi PJBL ke dalam pendekatan pembelajaran mendalam memiliki potensi besar untuk
menumbuhkan budaya pembelajaran kolaboratif, refleksi, dan kreatif. Seterusnya ada meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Itu ada yang pertama ada menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan, workshop perencanaan RPP atau modul ajar berbasis deep learning, penilaian autentik dan diferensial pembelajaran. Yang ketiga ada penguatan komunitas belajar guru. Terus dampaknya itu adalah guru lebih siap secara pedagogis dan metodologis dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Yang kedua ada transformasi paradigma pembelajaran. Yang pertama ada sosialisasi dan pendampingan untuk mendorong pergeseran. Baik, ini sudah saya di ujung penutup materi yang telah saya sampaikan. Jadi saran yang saya simpulkan di sini adalah berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan kajian teori dan solusi dalam mode pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagi guru. Diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran mendalam yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua itu adalah bagi sekolah. Diharapkan dapat memberikan dukungan penuh berupa penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran serta menciptakan budaya sekolah yang mendorong inovasi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu adalah bagi peserta. Pembelajaran mendalam diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, refleksi, kreatif, serta mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang keempat itu adalah bagi pemangku kebijakan. Diharapkan adanya kebijakan pendidikan yang mendukung penerapan pembelajaran mendalam serta berkelanjutan, termasuk dalam pengembangan kurikulum, sistem penilaian, dan meningkatkan kualitas pendidik. Jadi, model pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam dapat diterapkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada jenjang sekolah dasar. Demikian pemaparan video tentang model pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam yang telah saya sampaikan. Melalui model ini diharapkan proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi secara hafalan, tetapi juga pada pemahaman yang bermakna, pengembangan karakter, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Saya menyadari bahwa dalam menyampaikan ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yanti Reshmayeni JSP MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pembelajaran anak usia SD, serta semua pihak yang telah menyimak video ini. Saya, Lady Agustin Puspa Anggriani, telah selesai mempresentasikan video tersebut. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.